Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. teman-teman sekalian, sobat literat muda. Yang terhormat, pembina komunitas literat muda, Ibu Wilda Nurul Islami, MTHI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, yang tolabul ilmi malam-malam, ya semangat sekali ini. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sesi pelatihan kali ini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ahmad Fariz Abdullah yang akan menjadi moderator pada sesi pelatihan kita kali ini. Pelatihan kali ini bertajuk Mastering on Page dan Off Page SEO, teknik artikel ranking 1 di Google. Ya. Jadi materi kita kali ini cukup penting, terutama bagi kita yang ingin berkarir, ya, berkarir tentunya sebagai penulis gitu di media website, sebagai penulis artikel web, content writer, copywriter, dan lain sebagainya yang serupa seperti itu. Pada sesi pelatihan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, ya, dari internal komunitas literat muda sendiri, mentor KLM, yakni Mas Jamil Fuadi SAG. Sebelumnya izinkan saya menyapa Mas Fuadi. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau ini, karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Nama Jamil Fuadi SAG, alamat Kalibutuh Timur, 5 Bubutan Surabaya, alamat email ydauf5j01@gmail.com, nomor HP 08122666360, riwayat pendidikan SDN Banyu Besi, Ibtidaiyah Sidogiri, Sanawiyah Sidogiri, pondok pesantren, tugas mengajar di Pondok Pesantren Al Badar Parepare, Sulawesi Selatan, alias Sidogiri, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan insya Allah sebentar lagi magister, ya Mas. Amin. Amin amin. Organisasi yang pernah diikuti, KAFA, Kaderisasi Fuqaha Tingkat Sanawiyah Sidogiri, tahun 2012-2014. Ya, ini banyak sekali. Ada redaksi Ibtikar, Mading berbahasa Arab dan Inggris, Sidogiri, tahun 2012-2013. Peneliti An-Najah Center Sidogiri 2019 sampai sekarang. Redaksi alibar.net 2019 sampai sekarang, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, ya, ini terlalu banyak. Karya ilmiah beliau diantaranya ada yang berbentuk skripsi yang berjudul Al-Quran dan Peradaban Manusia, Perspektif Muhammad Said Ramdan Al-Buti, nalar sufistik dalam interpretasi Al-Buti terhadap ayat-ayat peradaban yang dipresentasikan dalam acara International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization yang diadakan oleh IAIN Parepare, Sulawesi Selatan. Membaca ulang ayat poligami, sebuah pembacaan sinkronik diakronik yang diterbitkan di Jurnal Ulumul Quran. Untuk konferensi, seminar, lokakarya, dan simposium
beliau pernah menjadi pembicara atau juga panelis di beberapa event ya. Di tahun 2021 beliau pernah menjadi pembicara di kegiatan Satu Hati untuk Berbagi Isra Mi'raj 2021. Merajut keberagaman menuju indahnya kebersamaan yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga pada tahun 2022 pernah mengikuti International Conference on Islamic Studies, Education, and Civilization di IAIN Parepare sebagai panelis. Dan di tahun 2023 menjadi pembicara di webinar Bincang Akidah yang diselenggarakan An-Najah Center Sidogiri. Ya, langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan ya pemaparan materi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi kepada Mas Jamil Fuadi SAG. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang mastering on page dan off page SEO, teknik artikel ranking 1 di Google. Monggo, dipersilakan Mas. Sebelumnya suara saya sudah kedengeran ya? Iya Mas, sudah. Bentar. Saya mau share screen, bisa ya? Insya Allah bisa. Bentar. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum Mas. Bentar. Kok nggak muncul ya? Poin. Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru saya, Ibu Wildah Nurul Islami, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus KLM dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin biar tidak terlalu lama, kita langsung saja pada pembahasan yang akan kita pelajari bersama terkait dengan teknik SEO. Sebelumnya saya tidak bikin poin karena memang saya lebih suka untuk menulis pakai oret-oretan. Karena bagi saya penerangan seperti itu akan dianggap lebih bisa memberikan pemahaman daripada pakai PowerPoint ataupun yang lain. Dan juga biar lebih enak juga bagi saya. Ini saya dikasih waktu berapa menit? 40 menit Mas. 40 menit. Jadi sebentar ini ya. Oke. Kalau memang begitu, saya coba untuk maksimalkan terkait dengan materi ini. Pertama begini, apa itu SEO? Apa itu SEO? Sebelum saya kemudian berlanjut teknik-tekniknya, perlu kita pahami bahwa apa itu sebenarnya SEO atau Search Engine Optimization. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya cukup mudah ya bahwa SEO itu adalah optimasi mesin pencari. Nah, tujuannya apa?
sebenarnya SEO itu tujuannya atau fungsinya sangat banyak sekali dan terkadang mungkin sering disalahpahami oleh sebagian orang-orang bahwa SEO itu hanya berkaitan dengan Google. Padahal tidak. SEO itu juga bisa kita pakai di samping juga untuk kebutuhan tulis menulis artikel di website. SEO juga bisa kita pakai untuk misalnya untuk kepentingan konten di YouTube atau juga kepentingan di dalam bidang ilmiah, artikel jurnal misalnya, ataupun kalau mau ditarik kepada kepentingan bisnis itu juga bisa. Jadi SEO ini bukan ilmu yang berkaitan dengan website saja, tapi SEO ini juga bisa mendongkrak bagaimana apa yang ingin kita sampaikan benar-benar tersampaikan kepada target audiens kita. Baik apa yang kita ingin sampaikan itu berupa artikel ataupun video ataupun nanti ke produk ya. Karena jujur saya kemudian menggunakan ilmu SEO ini, saya coba aplikasikan ke berbagai platform ya. Mulai dari Google juga sudah pernah saya analisa, di YouTube juga pernah saya analisa, bahkan saya jualan di internet ya, bukan di internet, di Shopee ya. Menggunakan teknik-teknik semacam ini ternyata memang benar-benar ampuh. Ya, artinya apa? Dari ilmu ini, ya alhamdulillah kalau boleh saya tahadus bin nikmah, pernah sampai dapat dalam 1 bulan itu sampai 3 digit dari ilmu SEO ini. Padahal ini sebenarnya ilmu bukan hanya untuk artikel ya. Ini bisa dipakai untuk kepentingan produk, jualan, dan juga bisa dipakai untuk kepentingan artikel ilmiah yang lain. Jadi banyak sebenarnya, bukan hanya kegunaannya untuk website yang mungkin dipandang oleh sebagian orang. Karena memang kegunaannya begitu banyak, besar sekali. Orang banyak menyewa jasa untuk entah itu untuk kepentingan artikelnya, entah itu untuk kepentingan bisnisnya, ataupun YouTube-nya. Itu banyak orang kemudian menyewa jasa-jasa SEO ini. Karena ilmu ini eh, adalah sarana untuk mendongkrak bagaimana apa yang kita miliki bisa benar-benar tersampaikan kepada orang atau target audiens kita. Jadi, jadi SEO itu bisa banyak, bisa ke Google ya, Google, atau juga ke YouTube, atau juga ke apa namanya, ke Shopee atau TikTok dan lain sebagainya. Ada semua, bisa dipakai semuanya. Itu yang pertama. Nah, karena kita kaitannya sama yang namanya KLM kan tidak mungkin saya akan bahas tentang cara riset produk kan tidak mungkin, Mas. Jadi saya akan mencoba untuk mengaitkan ilmu SEO ini dalam kepentingan komunitas literat muda. Nah, apa itu? Pertama, karena begini, SEO itu kan adalah optimasi mesin pencari. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya ialah sebagai alat agar apa yang kita tulis bisa benar-benar dibaca oleh orang. Karena terkadang kita begini, kita nulis, tapi kadang tidak dibaca oleh orang lain. Buat apa? Tujuan kita nulis itu kan untuk dibaca. Tapi kalau kita nulis capek-capek, lalu tidak dibaca oleh orang lain, maka seakan-akan apa yang kita tulis itu manfaatnya berkurang. Ya bukan berarti tidak baik, tapi manfaatnya dalam istilah fikih itu tidak ta'addi, tidak menular kepada yang lain. Oleh karena itu, salah satu sarana atau alat untuk mendongkrak yang bisa menjembatani artikel-artikel kita dengan para audiens kita adalah ilmu SEO ini. Nah, karena memang tujuan kita untuk menulis adalah agar bisa dibaca oleh orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana orang lain itu bisa tahu tulisan kita? Ya, dari mana? Eh, Misal kita bikin tulisan artikel dalam suatu web. Sekarang pertanyaannya, ketika kita bikin tulisan panjang, bahkan cenderung ilmiah dan lain sebagainya, kita ngoyok dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dari mana orang ini bisa datang kepada kita? Maka pilihannya dua.
bisa melalui mesin pencari, entah itu Google, Bing, dan ya Yandex dan lain sebagainya, atau langsung datang ke website. Hanya saja untuk yang datang ke website ini jarang orang langsung ngeklik langsung datang ke websitenya KLM tuh jarang. Kecuali yang sudah punya reputasi besar, seperti berita-berita atau Detik, Kompas, atau kemudian situs keagamaan misalnya NU Online, atau yang Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Maka orang akan langsung menuju websitenya menggunakan metode kedua. Tapi kalau kita sedang merintis, kita sedang membangun, ya, sedang membangun suatu artikel, membangun suatu platform, maka satu-satunya yang bisa diandalkan adalah mesin pencari. Sama kayak YouTube sebenarnya. Kalau YouTube-nya sudah besar, masalah orang itu akan datang melalui langsung ke ngetik nama YouTube-nya. Ya. Tapi kalau kita belum besar, kita bukan artis, kita bukan influencer, maka satu-satunya alat yang bisa kita gunakan untuk menjembatani artikel kita dengan para audien kita adalah mesin pencari, optimasi mesin pencari. Nah, ini biasanya pengunjung yang datang lewat mesin pencari ini disebut dengan apa namanya, trafik organik. Jadi memang pengunjung yang memang organik datangnya dari Google. Mereka tidak kenal kita, hanya saja mereka iseng-iseng buka Google dan lain sebagainya, ternyata yang keluar website kita, tulisan kita, dan lain sebagainya. Maka muncullah apa namanya, mesin pencari ini. Cuman masalahnya begini, Mas. Masalahnya begini. Ketika kita mengandalkan mesin pencari ada problem besar. Problemnya apa? Di mesin pencari itu yang ditampilkan oleh Google kalau kita menggunakan laptop, maka hanya ada 10 website. Misalnya, sampai mencari tentang sekarang lagi musim kurban misalnya, sampai mencari musim kurban. Maka website yang ditampilkan oleh Google itu hanya 10 untuk di page 1 ya. Untuk di page 1 di halaman pertama. Itu hanya berjumlah 10. Sekarang masalahnya begini, yang nulis tentang kurban berapa jumlahnya? Berapa website yang nulis tentang kurban? Bisa ribuan. Tapi yang ditampilkan oleh Google hanya 10. Termasuk ketika kita mencari artikel-artikel ilmiah untuk referensi makalah kita, referensi tesis kita, referensi skripsi kita. Maka ketika kita buka Google Scholar, itu dengan menggunakan kata kunci tertentu, maka yang dimunculkan itu hanya 10 artikel. Kecuali kita mau scroll ke page yang nomor 2. Cuman masalahnya jarang orang kemudian mau menelusuri lebih lanjut masuk ke page 2, apalagi ke page 3, ke page 4, ke 5, dan ke 6. Biasanya orang-orang hanya cenderung dan berhenti di page 1. Nah, dari kebanyakan itu, dari banyaknya website itu, yang dimunculkan cuma 10, maka itulah sebenarnya tantangan bagi para penulis. Bagaimana artikelnya itu bisa direkomendasikan oleh Google untuk dimunculkan pertama, atau setidaknya di halaman pertama Google, ketimbang website-website yang lain. Kan ada ribuan, misalkan yang nulis tentang kurban ya, kan ada ribuan. Cuman sama yang dimunculkan oleh Google hanya 10. Berarti ada 990 website itu tidak dimunculkan oleh Google. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana website kita yang dimunculkan oleh Google dan masuk dalam 10 besar itu. Itu kan sebenarnya PR-nya. Dan salah satu alat untuk bisa mendongkrak artikel kita adalah menggunakan ilmu SEO ini. Nah, itu seperti itu, Mas. Itu yang bisa dipahami, ya? Kalau nanti bisa ada yang mungkin keskalan, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut agar apa yang saya sampaikan memang benar-benar difahami dengan baik. Bisa dipahami, Mas? Iya Mas ya, sangat Iya, jelas iya. sekali.
Oke, saya lanjut. Nah, artikel itu ada dua. Ada dua macam. Artikel itu ada dua macam. Yang pertama adalah artikel musiman. Yang kedua artikel abadi. Maksudnya bagaimana? Artikel musiman itu adalah artikel-artikel yang mengusung tema-tema musiman. Contoh, kayak sekarang lagi musim kurban. Maka di Google orang-orang yang mencari tentang bagaimana hukum kurban, apakah boleh kurban pakai 7 orang, lebih dari 7 orang, apakah boleh kurban pakai ayam, itu meningkat drastis. Tapi setelah pasca Idul Kurban atau ketika bulan Maulid, maka tema-tema tentang kurban itu cenderung tidak dicari sama orang. Itu artinya musiman. Jadi kalau musim kurban baru artikel itu naik, tapi ketika musimnya selesai, maka artikelnya juga pengunjungnya turun. Ada juga artikel-artikel yang sifatnya abadi. Artikel-artikel abadi itu sebenarnya kalau boleh saya gambarkan seperti artikel-artikel tentang apa namanya, tips dan trik, atau juga cara mengobati ini, cara begini, cara begini, cara begini. Itu akan selalu dipakai sama orang dan akan selalu dicari sama orang. Cuman antara dua macam artikel ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, artikel yang musiman ini biasanya hanya naik ketika musimnya. Kayak kurban tadi, dia akan naik ketika mendekati bulan-bulan kurban. Tapi setelah bulan kurban, dia akan cenderung menurun. Kemudian, tapi kalau sekali naik langsung besar penaikannya. Sekali naik langsung besar. Kenapa? Karena sedang tren, sedang musimnya. Kemudian ada artikel abadi. Artikel abadi ini artikel yang cenderung stabil. Dia memang trafiknya, misal dalam pencarian dalam 1 bulan itu misal 5.000, ya cenderung stabil 5.000 tiap bulannya, 5.000 tiap bulannya, 5.000 tiap bulannya, stabil, tidak ada kenaikan dan penurunan signifikan. Artikel-artikel abadi seperti itu. Ini sebenarnya kalau ke produk sama juga, Mas. Produk sama juga. Kalau orang jualan kayak misal jual nasi, ya tiap hari orang yang beli 100 ya 100. Tapi kalau orang jualan sarung, itu ketika bulan Ramadan naik omsetnya besar. Tapi ketika Ramadan selesai, omsetnya akan turun drastis, tidak stabil. Tapi kalau sekali naik, langsung besar naiknya. Sama kayak produk. Tapi kalau kayak produk-produk yang abadi, kayak makanan, itu kan kayak orang nasi, ya kalau emang per harinya 500, ya 500. Per harinya 1.000, ya 1.000. Nah, itu seperti itu. Itu untuk macam-macam artikel. Nah, tadi kembali kepada tantangan kita terkait dengan masalah bagaimana cara kita meranking suatu artikel agar artikel kita itu bisa di-ranking oleh Google atau apa namanya, dioptimasi oleh Google agar muncul di halaman pertama Google. Itu ada yang namanya teknik SEO. Nanti SEO itu ada dua macam ya. SEO itu ada dua macam. Ada on page, ada off page. Oh iya, saya baru ingat lagi ya. Untuk masalah SEO ini terkait kepentingannya, kalau kita akademisi, itu terkait dengan citasi. Terkait dengan citasi. Kita para akademisi kan dituntut untuk menulis di artikel jurnal agar bisa publish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Tapi bagi saya, prestasi seorang akademisi itu bukan hanya ketika ia bisa mempublish artikelnya di jurnal. Karena percuma kita publish artikel di jurnal, tapi artikel kita tidak dibaca sama orang. Buat apa? Kecuali hanya kepentingan pribadi untuk menaikkan pangkat dan lain sebagainya. Untuk kepentingan-kepentingan yang menularkan kebaikan informasi kepada orang lain, saya rasa
Kalau artikel kita itu tidak muncul di Google, itu agak sulit disitasi sama orang, agak sulit diakses sama orang. Makanya sekali lagi kata saya, SEO ini juga akan mengantarkan tulisan-tulisan kita, di samping kita menulis artikel jurnal ya, bagaimana artikel kita juga disitasi sama orang. Saya juga sudah riset ya berbagai para akademisi yang lain. Saya contoh misalnya Pak Iwan. Punya Pak Iwan itu kan di Google Scholar-nya ya, itu kan banyak artikel-artikelnya. Tapi dari banyaknya artikel itu ada satu dua yang menonjol daripada artikel-artikel yang lain. Masalahnya apa? Masalahnya di sini. Masalahnya di SEO-nya itu. Yang banyak citasinya, yang mudah dicari sama orang, yang mudah diakses oleh para mahasiswa ketika mereka menggunakan Google Scholar, maka dia akan mudah dan cenderung banyak dikutip oleh orang lain. Tapi ketika tidak ada unsur ininya, saya perhatikan, maka artikelnya meskipun publish di jurnal ilmiah dan lain sebagainya, akan tetapi artikel itu citasinya kurang, artinya dibaca orang itu tidak banyak, dikutip juga tidak banyak sama orang lain. Itu seperti itu. Ini yang kurang. SEO-nya. Ya memang kalau akademisi menulis artikel jurnal, publish itu sudah menjadi kebanggaan, tapi menurut saya eh, bukan itu tidak baik. Alangkah lebih baiknya kalau tulisan-tulisan kita itu juga bisa diakses, bisa dibaca, dan juga bisa dikonsumsi oleh orang lain, oleh mahasiswa dan lain sebagainya. Agar apa yang kita teliti bisa benar-benar manfaatnya itu bisa benar-benar dirasakan oleh para akademisi yang lain. Nah, kita kembali kepada SEO ini. SEO, Search Engine Optimization, cara mengoptimasi artikel atau website itu ada dua. Yang pertama adalah on page dan juga off page. Ada juga on page dan off page. Apa SEO on page itu? SEO on page itu begini. Optimasi mesin pencari yang hanya berkutat pada page artikelnya atau page daripada websitenya. Semisal begini, website itu kan begini, kotak misalnya di kotak itu kan isinya ada artikel dan lain sebagainya. Maka teknik SEO on page itu adalah mengoptimasi bagaimana artikel-artikel ini sudah sesuai dengan standar Google agar ia layak untuk direkomendasikan kepada orang-orang. Soalnya begini, ada artikel itu istilahnya begini. Artikel disebut dengan SEO friendly. SEO friendly itu apa? SEO friendly itu adalah artikel-artikel yang memang mengandung unsur-unsur SEO dalam artikelnya. Apa unsur-unsur artikel SEO itu? Salah satunya satu kata kunci. Ini paling utama ini. Karena nanti ada teknik sendiri bagaimana bisa menulis artikel SEO friendly itu ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya sendiri dalam menulis artikel SEO friendly, ada sendiri. Kuncinya ada di bagaimana kita memaksimalkan kata kunci. Sebenarnya SEO on page itu peran pentingnya ada di sini, kata kunci. Maka artikel-artikel yang memiliki kata kunci yang menarik dan potensial cenderung mendapatkan posisi lebih di hadapan Google. Tapi kalau artikel itu tidak memiliki kata kunci yang menarik, kata kunci yang memang pencariannya itu tidak banyak,
maka artikel kita akan sulit diakses sama orang. Jadi poinnya di kata kunci. Karena begini, saya gambarkan begini. Kata kunci itu apa sih? Gampangnya itu tema besarnya, Mas. Tema besarnya. Karena usahakan ya, ketika kita menulis artikel, itu kita riset dulu. Apakah kata kunci yang kita cari demand-nya besar apa tidak? Karena ini terkait dengan teori dalam ekonomi, ada titik supply dan demand. Kalau demand-nya besar, permintaannya besar, yang mencari banyak, maka itu adalah potensi yang besar bagi kita untuk menulis tema itu. Contoh-contoh. Ya sekarang lah ya, karena kita sekarang kurban. Sekarang pencarian tentang kurban itu meningkat pesat, Mas. Karena meningkat pesat berarti peminatnya banyak, yang mencari banyak. Sehingga kalau kita menyediakan artikel-artikel yang berkaitan dengan kurban, maka artikel kita itu potensi direkomendasikan oleh Google kepada para pembaca. Berbeda kalau kemudian sampai saat ini menulis artikel tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, itu dijamin tidak ada yang baca. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sudah bukan masanya. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Orang setelah Ramadan nggak akan mungkin dicari di Google itu cara mendapat malam Lailatul Qadar. Nggak ada. Mereka akan mencari artikel yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu hanya di bulan puasa. Maka ketika sampai nulis artikel tentang malam Lailatul Qadar sekarang ini, dijamin nggak akan ada yang baca kecuali sedikit. Mengapa? Karena tidak mengandung kata kunci yang potensial. Makanya ini saya kasih resep pertama untuk ketika menulis artikel. Pertama, satu, riset kata kunci. Sebelum kita, jadi mau nulis artikel itu jangan apa ya? Jangan mengikuti kemauan kita. Oh, saya pengen neliti ini, saya pengen nulis ini. Jangan ikuti kemauan kita dulu. Kita kalau mau cari traffic ya maksudnya, kalau mau mencari audien, mau agar tulisan kita dibaca sama orang, maka hal yang pertama kali kita pikirkan adalah apa kebutuhan orang. Demand apa yang besar? Sama kayak orang jualan, Mas. Kayak orang jualan. Orang salahnya dalam teori ekonomi itu, ketika orang jualan itu, saya suka misalnya, karena saya suka es, maka saya jualan es. Karena saya suka es krim, maka jualan es krim. Padahal tidak begitu konsepnya. Kita riset dulu seberapa besar permintaan es krim di daerah kita. Seberapa besar permintaan atau demand daripada apa namanya es di daerah kita atau tempat kita mau jualan. Itu harus kita riset dulu. Jangan langsung asal-asalan. Karena saya suka kaos, maka saya jualan kaos. Nggak begitu konsepnya. Karena saya suka buku, maka saya mau jualan buku. Bukan gitu konsepnya. Tapi riset dulu bagaimana demand-nya, permintaan di pasar itu seperti apa. Begitu juga artikel. Artikel itu ada apa namanya, ada juga seperti produk yang lain, ada permintaannya berapa, yang mencari berapa dan lain. Saya contohkan, saya langsung contohkan aja ya biar sampean tidak bingung. Ada salah satu tools yang biasa sering saya gunakan, itu namanya Ahrefs ya. Sampean bisa dicek di sini Ahrefs ya. Ini sebenarnya tools yang berbayar. Kalau sampean mau lengkap bisa berbayar. Cuman saya tidak punya akses untuk yang berbayar. Nah, ini
Sampai pilih yang free keyword generator. Kelihatan nggih? Nggih, kelihatan Kita Mas. ambil ya ke yang Indonesia. Tuh. Kita pilih yang mana? Indonesia. Indonesia. Kita karena targetnya kita Indonesia. Kita cari tentang artikel apa ya? Kurban lah ya, karena tadi kurban tadi yang kurban. Kita cari kurban. Bagaimana trafficnya? Sudah muncul ya? Nih, ada kata kunci keyword ya, ya. Keyword di kiri, bagian kiri ada kurban, kupon kurban, kurban 2023, harga sapi kurban 2023, hukum kurban dan lain sebagainya. Itu ada volume pencariannya di kanan. Ketemu nggih? Di kanan ada volume lebih dari 1.000 kurban tok, lebih dari 1.000 kupon kurban lebih dari 1.000. Kalau lebih dari 1.000 itu range-nya antara 1.000 sampai 10.000. Karena kalau untuk HRF ini apa namanya tidak memberikan nilai yang cukup spesifik ya, cuman di atas sekian. Kalau pakai menggunakan Uber Suggest itu agak lebih spesifik, dalam sebulan pencariannya berapa, dalam sebulan pencariannya berapa. Itu ada agak spesifik. Cuman sekali lagi itu berbayar. Ini ada permintaannya. Pengertian kurban lebih dari 10.000. Hukum kurban lebih dari 1.000. Sapi kurban lebih dari 1.000. Perbedaan akikoh dan kurban lebih dari 1.000. Nah, tadi ya kita bandingkan. Ada perbedaan kurban dan akikoh, ketahuan ya. Nomor berapa itu? Di tengah. Oh, dia agak atas. 4B yang lalu itu. Perbedaan kurban dan akikah itu jumlahnya 1.000 lebih dalam 1 bulan pencariannya. Kita bandingkan dengan yang agak bawah. Niat kurban. Pencariannya 100. Cuman lebih dari 100. Maka sampai kalau mau nulis tentang kurban, jangan fokus pada nulis artikel tentang niat kurban. Tapi sampean nulis artikel tentang perbedaan kurban dan akikah. Bisa dipahami? Kenapa? Karena pencarian perbedaan kurban dan akikah lebih besar ketimbang kata kunci niat kurban. Bisa dipahami, Mas? Nggih, bisa Mas. Kita ambil contoh yang lain. Apa yang sekarang? Eh, Kalau terkait dengan tafsir misalnya, apa? Eh, tafsir kontekstual misalnya. Misalnya ini ya. Ini ada kata kunci. Metode tafsir kontekstual, tapi pencariannya sedikit, cuman di bawah 100. Jadi sampai nulis tafsir kontekstual, sedikit yang baca, Mas. Karena pencariannya sedikit memang. Atau tafsir kontekstual Abdullah Said di bawah 100. Kenapa sedikit ya? Karena memang artikel-artikel ini hanya dikonsumsi oleh mahasiswa. Di luar mahasiswa jarang yang mengkonsumsi. Bahkan mahasiswa sendiri kadang tidak mengkonsumsi artikel ini. Tafsir kontekstual Fazlur Rahman. Contoh tafsir kontekstual dan lain sebagainya. Ini bisa kita riset. Baik itu bisa dipakai untuk Google, itu atas bisa dipakai Google, Bing, YouTube, Amazon, itu bisa dipakai. Jadi sekali lagi saya katakan, SEO ini bukan hanya tentang Google, tapi juga bisa dipakai untuk YouTube, Shopee, TikTok dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana sampean bisa mengaplikasikannya dan menyesuaikan dengan platform yang ada. Banyak.
Kalau yang besar-besar itu misalkan madu misalnya kan ya, biasanya nggak besar kalau produk-produk itu. Kalau produk itu 10.000 lebih mas, di atas 10.000. Ada yang dicari itu sama orang madu angka. Jadi kalau sampai mau bikin artikel madu angka, jualan madu angka. Atau mau jualan madu, jualan madu Zino, pencariannya 10.000 besar. Jangan jual madu biasa. Karena yang dicari sama orang madu Zimono. Atau sampean mau menulis artikel tentang madu, maka sampean bisa tulis artikel tentang manfaat madu dalam Al-Quran misalnya. Bisa saja. Jadi kita tinggal menyesuaikan diri sebenarnya. Ketika permintaan orang adalah manfaat madu, maka kita bisa menulis artikel tentang manfaat madu, tapi dengan pendekatan keilmuan kita, yaitu pendekatan Quran. Jadi misal, manfaat madu dalam Al-Quran. Dan lain. Maka nanti kita ini akan punya potensi ada 10 lebih pengunjung yang akan datang kepada kita melalui kata kunci manfaat madu. Itu seperti itu. Jadi untuk menulis artikel itu kita menyesuaikan diri lah dengan apa yang menjadi kebutuhan orang. Tentu ini harus riset dulu. Ya, kita kembali kepada riset kata kunci. Yang kedua, setelah kita menemukan topiknya, maka kita harus riset kompetitor. Nah, ini penting juga. Penting juga ini untuk meriset kompetitor. Karena terkadang pencariannya banyak, volumenya besar, demand-nya besar, tapi kompetitornya juga besar. Kompetitornya juga besar. Saya contohkan misalnya kayak tadi, manfaat madu ya, tadi pencariannya besar. Manfaat madu. Kita cari manfaat madu misalnya ya. Manfaat madu, tadi kata kuncinya manfaat madu. Maka saingan kita adalah di pertama adalah satu, telemed ihc.id. Tiga, Halodoc. Nomor dua, Halodoc. Nomor tiga, Halo Dokter. Ini website besar semua, Mas. Nomor empat, Halodoc juga. Nomor lima, Detik. Nomor enam, Klik Dokter. Nomor tujuh, Kemenkes ya. Nomor delapan, Apoteka 24. Ini besar. Besar sekali. Kompetitornya besar. Kecuali sampai orang Madura. Berani jualan bensin di depan pom bensin. Nah, itu tawakal, bukan lebih kepada riset. Ibarat kita, kalau kita kemudian mau menulis tentang artikel tentang madu dalam Al-Quran misalkan ya, menarget kata kunci manfaat madu, lalu petitornya begitu besar, ada Detik, ada Halodoc, ada Halo Dokter, dan lain sebagainya, maka kita itu ibarat jualan bensin ecer di depan pom bensin. Kenapa? Karena ada raksasa. Sulit untuk laku. Ya meskipun orang Madura ya laku-laku aja. Karena ya kembali kepada. Cuman kalau secara teori itu agak sulit. Karena kompetitornya besar. Riset kompetitor. Ini dua poin penting di dalam artikel SEO. Nah, selanjutnya bagaimana membuat artikel kita agar bisa SEO friendly. Ya. Terlebih setelah kita riset ini ya. Bagaimana artikel kita agar bisa SEO friendly? Pertama, di dalam artikel kita, khususnya judul, harus ada kata kunci. Ingat ya, di judul harus ada kata kunci utama.
kata kunci utama yang tentunya memiliki demand yang besar. Bukan hanya sekedar kata kunci yang memiliki demand yang kecil. Tapi cari kata kunci yang besar dan kita terapkan di dalam artikel kita itu. Ada kata kunci. Nah, kata kunci itu ada ada dua tipe ya. Ada kata kunci utama, kata kunci ya, ada kata kunci, ada yang utama, ada kata kunci turunan. Ada kata kunci utama, yang kedua adalah kata kunci turunan. Maksudnya apa? Orang itu ketika buka Google, saya contohkan madu tadi itu ya. Kadang ada yang mengetik manfaat madu gitu aja, ada yang begitu. Ada yang memberikan kata tambahan. Nah, kata tambahan inilah yang mungkin perlu kita riset. Kata kunci apa yang biasa dipakai oleh orang untuk mengetik di Google ketika ingin mencari artikel? Cara risetnya seperti apa? Cara risetnya seperti ini. Saya kembali ya, cara risetnya seperti ini. Ini saya kata kunci tadi. Ini kata kunci utama ya. Manfaat madu. Sampai lihat apa yang muncul yang hitam-hitam itu. Satu, manfaat madu untuk pria. Dua, manfaat madu dalam Islam. Nah, jadi ini penting ya. Kata turunan-turunan seperti ini penting. Maka ketika kalian ingin menulis artikel, maka kalian harus screenshot dulu ini. Satu, manfaat madu. Dua, manfaat madu untuk pria. Manfaat madu dalam Islam. Manfaat madu untuk wanita. Manfaat minum madu setiap pagi. Manfaat madu kesehatan. Manfaat madu bagi wajah. Manfaat minum madu setiap hari. Manfaat madu untuk bibir. Ini kalian kalian apa namanya? Screenshot atau catat di notepad. Ya, catat di buku catatan itu sebelum mau riset dulu. Apa kegunaannya? Pertama ya, kayak tadi kita kembali apa tadi yang baru ya. Kata kunci satu. Tadi manfaat madu untuk pria. Dua, manfaat madu dalam Islam. Terus apa tadi? Manfaat madu untuk wanita. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini kita kumpulkan. Setelah itu, ketika kita cari nemu di sini ya, nemu di sini, yang bisa kita manfaatkan adalah di My People Ask. Ini. Ini juga penting. Manfaat madu dalam Islam sama tadi ya. Manfaat madu untuk pria. Manfaat madu untuk wanita. Manfaat minum madu setiap pagi. Manfaat madu untuk kesehatan. Manfaat madu untuk... Ini kita catat juga. Kita catat, masukkan di notepad. Kita tulis semuanya. Lalu kita juga lihat kalau manfaat madu dalam Islam, misalnya kita backgroundnya adalah mahasiswa yatim misalnya, kita lihat saingannya siapa saja untuk kata kunci manfaat madu dalam Islam. Ada Unida, ada CNN, ada Republika, ada Detik, ada Kompas, ada ini dan lain sebagainya, itu banyak ya. Ini bisa kita ambil. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kata kunci yang besar ini, yang banyak ini, kita selipkan di dalam setiap artikel kita yang kita tulis. Misalnya ya, misalkan tadi ada kata kunci
eh, apa tadi, manfaat madu untuk pria misalnya kan, atau manfaat madu dalam Islam. Ini bisa kita selipkan di dalam artikel kita. Misalkan di dalam satu paragraf, eh, madu memiliki manfaat yang luar biasa di dalam agama Islam. Itu ada, harus ada begitunya. Jadi di artikelnya itu usahakan kita selipkan kata kunci itu. Atau juga misalkan tadi ada kata kunci manfaat madu untuk wajah. Itu nanti di ulasan kita ketika kita menulis suatu artikel, maka bisa kita selipkan ada kata-kata wajah di dalam artikel kita. Misalnya kan tadi, di dalam agama Islam, madu juga bisa memberikan manfaat terhadap seluruh anggota tubuh kita, termasuk wajah misalnya. Itu ada kayak gitunya. Kenapa? Kenapa ini penting untuk kita tekankan? Karena sekali lagi, Google itu hanya mesin. Mesin itu hanya mendeteksi eh, kata-kata yang memang diminta oleh user. Kalau user meminta kata-kata apa namanya, manfaat madu untuk wajah atau manfaat madu dalam Islam, maka dia akan merekomendasikan artikel-artikel yang di dalam judulnya, di badan artikelnya juga mengandung kata kunci manfaat madu dalam Islam. Jadi kalian bisa elaborasi lah artikel-artikel ini, kata kunci ini untuk kita sebar di dalam artikel kita. Entah itu panjenengan nulis artikel apa namanya, di website tulisan santai ataupun tulisan artikel ilmiah dan lain sebagainya. Kemarin saya publish di salah satu jurnal ya. Dari pihak jurnal itu kata kuncinya itu saya kan nggak kepikiran ke sana. Diminta begini, Mas, ini kata kuncinya yang biasanya di habis abstrak itu kan ada kata kunci. Ini kata kuncinya eh, kurang potensial secara volume pencarian, sampai ganti. Padahal kata kunci itu telah saya sesuaikan dengan ya judul ya, artinya dengan apa yang saya bahas, apa yang saya bahas. Cuman dari pihak jurnal itu meminta agar tulisan itu kata kuncinya memiliki kata kunci yang memang memiliki nilai pencarian di mata Google. Ya, tujuannya itu agar artikel kita mudah diakses saat ada orang-orang atau mahasiswa yang mencari entah di Scholar atau di Google yang lain, itu bisa dipakai. Jadi eh, kata kunci ini sekali lagi saya katakan, masukkan di dalam satu, yang paling penting itu di judul, kata kunci utamanya. Kata kunci utama harus ada di dalam judul. Yang kedua, sebar kata kunci turunan itu di dalam tiap artikel kita, tentu dengan cara yang organik, dengan cara yang mengalir ketika kita menulis itu, kita harus dengan cara yang mengalir agar terkesan tidak robotik. Itu yang gampangnya begitulah kalau SEO on page. Terakhir ya mungkin SEO off page ya. Terakhir biar tidak terlalu malam karena cuma dikasih waktu 40 menit. SEO off page itu apa? SEO off page itu adalah SEO yang berkaitan dengan di luar website kita, di luar tulisan kita. Biasanya SEO off page itu identik dengan backlink. Backlink itu ada dua jenis. Yang pertama ada internal link, yang kedua adalah external link. Jadi ada backlink itu ada internal link, yang kedua ada external link. Apa bedanya? Bedanya begini. Sebelum ke situ, apa manfaat backlink itu?
Manfaat backlink ini atau link yang kembali kepada kita, yang kembali kepada artikel kita, itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk memberitahu Google bahwa artikel kita itu bermanfaat. Dan Google akan cenderung merekomendasikan artikel-artikel yang dianggap bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Ketika artikel kita bermanfaat, kita bikin artikel ya. Lalu artikel bermanfaat, lalu dikutip sama orang, bikin artikel lagi. Maka artikel kita yang pertama ini akan dianggap bermanfaat oleh Google karena dikutip oleh yang kedua ini. Mengutipnya dengan cara memberikan backlink eksternal. Dia ngasih link, ngasih ke sini. Saya contohkan begini aja. Saya kasih contoh yang tadi, yang apa namanya, pakai href juga ya. Semakin banyak backlink suatu website, maka semakin besar. Kita mau meriset kompetitor kita ya, backlinknya berapa. Karena semakin besar backlinknya, link yang mengarah ke websitenya, itu maka akan semakin tinggi otoritasnya di mata Google. Contohkan misalnya websitenya orang Wahabi, muslim.org.id. Karena dulu saya sering mengkaji ini. Contoh ya, saya juga sering ngintip ini. Ini berapa backlink? 343.000 link yang masuk ke websitenya, apa namanya, muslim.org.id. Dari mana link itu? Ini dikasih tahu sama href ini, dikasih tahu dari mana ini. Contohkan. Ini muslim.org.id itu punya tulisan ini di pinggir ini. Yang kanan itu ada tulisan fikih dan muamalah ketika agama telah mengharamkan rokok ya, ini. Ternyata artikel ini dikutip oleh orang lain. Website di sebelahnya, merokok itu haram. Sampai cek, benar dikutip apa enggak. Sampai buka ini website perpustakaan unan.ac.id. Ada artikel merokok itu haram. Ternyata dalam artikel ini ada kata ini. Kata rokok itu haram. Tapi di sini ada linknya. Maka ketika ini dipencet, mengarah ke muslim.org.id. Maka yang seperti ini sama Google dianggap artikel tentang rokok yang ditulis oleh muslim.org.id itu dianggap bermanfaat karena dikutip oleh website lain. Karena ibarat begini, saya kasihkan, apa sih backlink itu untuk memudahkan kita? Ketika kita bikin website itu sebenarnya ibarat kita sedang bikin warung. Ya. Ibarat kita sedang bikin warung makanan. Ketika bikin warung makanan, kan kadang kalau warung baru itu orang yang beli mungkin random ya, karena nggak tahu enak apa tidak. Tapi kan kadang random. Ketika ada orang datang satu makan di sini kok enak, maka dia akan merekomendasikan ke yang lain. Oh, di sana makanannya enak. Itu namanya backlink. Ada rekomendasi dari orang lain agar kita balik ke sana. Ada orang lain juga datang ke warung kita, makanannya kok enak. Dia merekomendasikan, oh di sana makanannya enak. Direkomendasi. Maka ketika seperti ini kita akan mendapat backlink dari orang lain. Sama website juga begitu. Ketika kita nulis lalu artikelnya bermanfaat ya, lalu dikutip sama orang, itu sama halnya Google menganggap bahwa
artikel kita itu direkomendasikan oleh user lain, sehingga kemudian akan dianggap sebagai indikator bahwa artikel kita bermanfaat. Makanya semakin banyak backlink yang kita miliki, khususnya backlink dari luar yang off page, luar website, maka semakin besar pula otoritas artikel kita di hadapan Google. Nah, kita kembali lagi. Backlink itu tadi ada dua ya, ada yang backlink eksternal dari website lain menuju kita, ada juga website yang internal, backlink internal. Backlink internal itu biasanya saya lihat di KLM itu sudah ada ya, misal Literat Muda ya, Literat Muda. Ya. Oh, belum ada. Saya contohkan yang mungkin yang tafsirquran.id ya, tafsir Quran ya, tafsir Quran ID misalnya. Bentar. Bentar. Tafsir Quran ID, bentar saya buka salah satu artikelnya. Nah ini juga adalah link internal, backlink internal. Ini ada manfaatnya, bukan hanya sekedar baca juga. Tapi bagi Google, ini ada manfaatnya. Agar doa cepat terkabul. Ini kalau di PC, nyampe ke artikel yang lain. Ini berfungsi bagi yang lain. Ini juga ada tafsir Al-Qurtubi. Ini ada link-link seperti itu. Makanya saya lihat websitenya mengarah ke sini, mengarah ke Waqfiyah. Ada tafsir Ibnu Ashur, tafsir Ibnu Katsir. Ini namanya link-link. Nah, ketika kita menulis artikel begini, usahakan di dalam tubuh artikel kita itu ada link-link. Yang satu merujuk kepada artikel lain, ya, artikel lain, dan juga kasih juga link ke homepage-nya. Link ke kalau literat muda ya, literat muda. Nah, kasih link ke sininya, ke homepage-nya ini. Kasih link ke homepage-nya ini. Kasih link ke homepage-nya. Jejak rindu dalam kelindungan ini nggak mungkin dibaca semua orang. Kecuali orang langsung datang ke komunitas literat muda. Tapi, lagi-lagi, kadang orang iskal. Lalu kalau kita nulis artikel mengikuti kemauan para pencari, terkadang itu yang dicari sama orang itu yang receh-receh. Berarti tulisan kita nanti receh-receh semua. Nah, ini maksud saya penting kita untuk membangun bagaimana struktur website kita agar website kita itu benar-benar betah sama orang, ya dimasuki sama orang. Begini, bukan berarti ketika saya mengatakan tulislah artikel-artikel yang memiliki volume pencarian yang tinggi, bukan berarti kita diajak untuk menulis artikel yang remeh-remeh saja, tidak. Sekali lagi tidak. Tapi kita manfaatkan artikel-artikel itu sebagai jembatan untuk menghubungkan pembaca kita dengan artikel-artikel kita yang lebih berkualitas dengan tema-tema yang baik. Artinya begini, kita lihat ya, tafsir Quran.id ya. Hmm. Hmm. Saya tanya, saya lihat terpopuler. Ini terpopuler bukan yang tulisan yang berat-berat itu, tidak. Yang terpopuler hukum gunnah.
dalam ilmu tajwid. Yang kedua, hukum bacaan tarkik dan tafhim. Yang ketiga, tafsir surat Al-Fajr, tafsir surat Al-Hasyr. Pertanyaannya, kenapa artikel ini yang populer? Ya karena memang artikel ini mengandung kata kunci yang memiliki volume pencarian yang tinggi. Berbeda dengan ini, tafsir Hada Ikuruh Warwayahan, karya Muhammad Al-Amin Al-Harari. Ini pembacanya pasti sedikit. Kenapa? Karena yang mencari tentang Hada Ikuruh Warwayahan itu tidak banyak. Maka caranya adalah ketika kita ingin meningkatkan performa daripada ini, tulisan Hada Ikruh Waroyahan, atau juga mengenal Habib Ar-Raghib Al-Asfahani, maka di dalam website kita usahakan ada artikel-artikel kayak gini. Tidak harus kayak gini ya. Artikel-artikel yang memiliki volume pencarian yang tinggi. Apa tujuannya? Tujuannya begini. Kan artikel kita website. Artikelnya macam-macam. Ada yang tema yang berat-berat, ada yang tema yang ringan-ringan. Tema yang berat-berat biasanya cenderung volumenya sedikit. Tema yang ringan-ringan, yang lebih familiar ke masyarakat secara umum, kayak tadi pengguna, atau juga tadi itu ban kurban, dan lain sebagainya, maka cenderung memiliki volume yang besar. Maka pengunjung kita itu pasti datangnya lewat sini. Tidak mungkin lewat sini. Kenapa? Karena pencarian dari ini sedikit, volumenya sedikit. Maka yang pasti lewat dari sini. Nah, ketika lewat dari artikel ini, masuk ya, ada pembaca masuk lewat mesin pencari masuk dari sini. Maka usahakan ketika pembaca ngeklik satu artikel, maka usahakan di dalam tubuh artikel ini sematkan baca juga, kasih artikel ini yang tidak memiliki volume pencarian yang tinggi. Apa manfaatnya? Agar artikel-artikel yang ini bisa juga dikonsumsi oleh orang lain, oleh para pembaca kita yang datangnya dari mana? Dari sini sampai ke sini. Karena untuk datang ke sini langsung sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena pencariannya volumenya kecil. Bisa difahami? Secara simpel sih seperti itu. Kalau kita mau ngecek backlink, karena begini juga, kita dalam menganalisa artikel juga bisa kita mengecek backlink daripada kompetitor kita. Misal tafsir, apa tadi? Tafsir Al-Quran ya, ID. Tafsir Al-Quran, kita cek aja ya, .id. Kita lihat backlinknya berapa dan dari mana saja. Lumayan ya, backlink 8.000. Ini dari sini semua. Ada semua, ada datanya dari Google, bisa dilihat. Bisa dicek. Itu bisa dipakai. Nah, itu untuk menganalisa untuk kompetitor kita, seberapa kuat kompetitor kita dalam masalah backlink. Kalau dibanding muslim.org tadi masih jauh nih ya, ini backlink cuma 8.000. Kita mungkin bisa cek ya backlinknya KLM, Literat Muda, berapa. Ini websitenya masih ini tidak ada backlink di literatmuda.com. Ini mungkin jadi PR mungkin bagi teman-teman yang sedang mengelola ini. Tidak ada backlink yang terindeks di sini. Jadi ini perlu untuk ditingkatkan lagi. Oleh karena itu terakhir mungkin ya biar tidak terlalu lama kita fokus ke tanya jawab.
pesan saya untuk komunitas literat muda, artikel-artikel yang ditulis satu, di samping juga ada esai, artinya sesuai dengan keinginan masing-masing. Usahakan, menurut saya, menulis artikel-artikel yang memiliki, tidak semuanya ya, harus ada artikel-artikel yang memiliki volume pencarian yang lumayan tinggi. Apa tujuannya? Sebagai pancing agar para audien bisa masuk ke kita. Ketika masuk ke kita, mereka akan menjelajahi website kita. Semakin betah, semakin lama, maka otoritas website kita di hadapan Google, maka akan semakin tinggi otoritasnya, sehingga lebih mudah untuk apa namanya, direkomendasikan oleh orang. Artinya jangan fokus mencari tema-tema yang unik-unik saja, tapi bagaimana kita juga membahas tema-tema yang secara umum yang memiliki volume yang juga tinggi. Tentu ini menjadi tugas kita adalah bahwa ketika kita menulis artikel dengan tema umum, lalu narasinya sama, ini sama Google akan dianggap artikel sampah. Caranya bagaimana? Usahakan artikelnya, temanya umum, tapi kita narasikan, kita dekati dengan pendekatan yang berbeda yang tidak pernah dilakukan oleh para penulis-penulis sebelumnya. Ini bisa menjadi nilai plus bagi Google, sehingga mau merekomendasikan artikel kita. Saya rasa itu saja, mungkin biar tidak terlalu lama, karena ini sudah tadi dibatasi 40 menit. Bisa tanya jawab, monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, nggak monggo, terserah. Monggo bagi hostnya. Ya, terima kasih untuk pemateri, sangat luar biasa sekali ya penjelasannya. Mungkin teman-teman audiens yang punya iskal ya, pertanyaan-pertanyaan terkait tema SEO kali ini, bisa langsung speak up atau bisa mencatatnya di kolom obrolan. Gimana teman-teman? Untuk sesi pertama mungkin bisa 3 penanya. Monggo. Ini ada yang tanya kayaknya di chat itu. Oh iya, dari Mbak Atika ada pertanyaan. Makna easy di Ahrefs tadi itu yang paling direkomendasikan kata kuncinya apa, nggih, Mas? Oke, ini saya buka lagi ya href-nya tadi. Saya buka, saya share screen dulu. Eh, Mana easy ya? Mana tadi? Kemarin itu, ini bisa jadi ya. Kemarin itu saya lihat punyanya Tafsir Al-Quran ID yang cukup memiliki banyak
pengunjung itu kata kuncinya unik, Mas. Ada kata kunci wal yatalattaf. Orang cari wal yatalattaf di Google. Wal yatalattaf. Oh, kok United States keliru. Kok bentar, bahasa Indonesia. Wal yatalattaf. Ini kemarin ini banyak ini. Wal yatalattaf artinya itu yang cari 1.000 lebih. Makanya kemarin tuh saya lihat artikel tafsir Quran ID itu sampai kalau buka di sini kata kunci wal yatalattaf punya Quran ID yang keluar. Dari sini pengunjungnya datang, Mas. Orang yang cari wal yatalattaf tadi lebih dari 1.000, yang muncul punya punya Quran ID. Saya kasih bocoran. Saya kasih bocoran. Ini ada celah di sini sebenarnya. Yang bahas wal yatalattaf cuma 2. 1, 2. Sisanya nggak ada yang bahas wal yatalattaf ke bawah. Masih ada ruang 8 page lagi untuk kalian muncul. Di sini celah pinter-pinternya analis itu di sini. Mencari peluang bagaimana ia mendatangkan pengunjung. Gini ya, mencari kata kunci itu rumit. Yang potensial maksud saya. Pencariannya banyak, tapi sedikit yang nulis. Orang yang permintaannya besar, tapi sedikit yang jual. Ini repot. Nah, kita kembali ke Href. Apa maksud easy di sini? Ini maksud easy di sini persaingannya mudah. Sampai untuk bersaing di sini di kata kunci wal yatalattaf ini sangat mudah sekali. Kalau kita mengacu kepada yang ditampilkan oleh Href tadi itu. Ya buktinya ya ini cuman 2, Mas. Ya memang yang ditampilkan 10. Cuman ingat ya yang lain nggak relate. Ada. Makanya benarkah warna merah lafadz wal yatalattaf tanda tetesan darah Utsman? Ini kan dia mengangkat tema umum, tema yang banyak dicari, tapi menggunakan perspektif Al-Quran. Dan itu dia masukkan di dalam kata kuncinya. Ingat ya, di dalam judul ada wal yatalattaf. Ada. Di paragraf pertama wal yatalattaf. Kuncinya benar-benar tersebar. Memang bisa nanti. Ada wal yatalattaf. Nah, dari kata kunci ini mereka masuk, para pengunjung masuk, baca artikel ini. Ketika baca artikel ini nemu ayat, nemu tulisan lagi kaidah asbabun nuzul, manakah yang harus didahulukan, keumuman lafaz atau kekhususan sabab. Ini sebenarnya sudah ada kata kuncinya, kaidah asbabun nuzul. Ingat ya, beda antara kata kunci kaidah asbabun nuzul sama kaidah sabab nuzul, beda, pencariannya beda. Dan cari di sini apa misalkan ya asbabun nuzul, coba asbabun nuzul berapa? Kalau menggunakan asbabun nuzul 1.000. Asbabun nuzul adalah, ingat juga sekali lagi ya, rekomendasi ini juga bisa kita catat kata-kata turunan ini untuk kita sebar nanti di dalam artikel kita. Orang cari pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ini banyak yang 1.000 ya. Coba bandingkan dengan sababun nuzul.
Bisa saja beda. Sabab nuzul. Asbabun nuzul sama sabab nuzul beda, kadang kata kuncinya beda. Lihat sampean, berapa yang lihat, yang cari? Di bawah 100. Makanya sampean kalau mau nulis, sampean kalau mau nulis ini, sampean judul artikelnya jangan menggunakan kaidah sabab nuzul. Jangan. Apalagi menggunakan kaidah sabab an nuzul. Tambah gak dicari sama orang. Tapi tulis kaidah asbabun nuzul. Karena ini yang banyak volume pencariannya. Bukan kaidah sabab nuzul. Di samping tadi orang datang lewat waliyatalattaf, nyampe sini dia disuguhkan artikel-artikel yang mungkin lebih menantang. Lalu kemudian dibawa lagi ini begini. Jadi dari sinilah orang akan berlama-lama di website kita. Bisa dipahami Mas? Itu yang maksud easy tadi. Apa tadi ini semakin ke bawah? Ntar saya baca chat dulu ya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Romadoni. Salam, izin bertanya, fungsi SEO ini lebih ke arah pembuatan artikel atau pemasarannya? Nah, ini juga penting. SEO itu lebih kepada ke arah pembuatan artikel atau pemasarannya. Begini, SEO itu kompleks ya. Sebenarnya fungsinya adalah untuk memasarkan produk kita, entah itu produk jualan kita atau produk artikel kita. Lebih kepada pemasarannya. Akan tetapi, untuk menunjang pemasaran itu, maka dalam membuat artikelnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah SEO agar lebih mudah dipasarkan. Kayak saya contohkan tadi, sampean mau jualan, misalnya mau jualan apa? Oh, apa ya istilahnya? Kalau jualan apa ya istilah HP misalnya, jualan HP, tapi sampai buka warung, buka konter di sekolahan. Ini siapa yang mau beli? Paling gurunya. Kalau mau jualan di sekolahan, maka kita harus sesuaikan dengan pasar mereka. Jajan, sempol, es. Itu. Itu pentingnya SEO di situ untuk agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga memang sesuai dengan target audiens kita agar kita tidak salah tempat. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau kayak tadi itu mau jualan bensin di depan pom bensin, ya apa namanya? Secara teori sih kurang karena sudah banyak raksasa yang ada di situ. Jadi itu sebenarnya fungsi SEO itu untuk menganalisa bagaimana artikel kita itu bisa benar-benar bersaing. Sekali lagi ya, untuk riset kata kunci ini menjadi PR yang begitu besar bagi seorang penulis. Semakin pintar dia mencari celah, maka semakin mudah dia akan meranking artikelnya. Kalau dia bisa mencari celah, maka insya Allah artikelnya bisa naik. Karena kalau hanya sekedar mencari artikel mencari tema yang banyak volumenya, itu gampang, tinggal pakai yang tadi itu, href tadi itu. Masalahnya kadang artikel atau tema yang mau kita tulis itu sudah banyak yang menyajikan, dan yang menyajikan itu adalah website-website besar. Kalau seperti itu mau bersaing gimana? Ibarat ya kayak tadi itu, ibarat jual bensin ecer di depan pom bensin. Ya, memang bensin banyak yang cari, tapi kalau jualannya depan pom bensin, beda cerita.
jualan pom bensin yang ecer itu di jalan-jalan yang jauh dari pom bensin. Baru itu kemudian bisa ada prospeknya. Itu maksud saya. Bagaimana tugas seorang penulis itu di situ yang besar, cukup sulitnya di situ, menantang, mencari celah. Terkait tadi yang saya contohkan, waliyatalattof tadi itu, saya iseng-iseng coba cek di artikelnya tafsirquran.id, kok ada artikel pencariannya banyak, apa namanya, pengunjungnya banyak, tapi artikelnya sedikit yang menulis. Itu sebenarnya ini peluang pentingnya bagi kita untuk memaksimalkan itu. Itu kalau yang anu apa namanya? Yang pertanyaan tadi itu. Mungkin terus apa lagi yang terakhir tadi dong? Semakin ke bawah persaingannya semakin Makanya sulit semakin gitu. Maksudnya semakin ke bawah semakin sulit itu gimana? Ini aslinya begini, yang paling atas ini yang paling kuat. Ini yang paling atas, ini yang paling kuat menurut Google. Yang paling atas ini yang paling kuat nomor satu. Ini yang paling kuat nomor dua. Yang paling ini ranking semua ini. Antara ini dan ini sama yang bawahnya, ini potensi lebih banyak ini pengunjungnya karena ini yang langsung dilihat mata pertama kali, yang nomor satu ini. Ini juga penting. Makanya untuk meriset itu coba buka website-website kompetitor. Kayak Literat Muda, kompetitornya siapa? Website apa? Dilihat kompetitornya siapa. Ketika sudah dilihat artikel populernya apa. Dicek satu-satu riset. Kayak misal kayak ini makna kata syair dalam Al-Quran. Sampai ketika cek-cek lah, cari-carilah di Google gitu ya. Cari tentang tema apa. Lalu ternyata muncul website yang tidak besar. Apa ya? Saya dulu sering biasanya cari artikel gitu ya, kata kunci di Google. Ketika saya cek, oh ternyata yang muncul itu bukan website besar, tapi website-website kecil. Nah ini bisa kita cari, oh ini website kecil kok bisa naik. Oh itu yang persaingannya kecil, persaingannya mudah. Buktinya website kecil bisa naik. Nah ketika website kecil bisa naik, harusnya tulisan saya juga bisa naik juga. Buktinya ada website kecil juga bisa naik. Kalau website besar semua, sudah skip aja, nggak usah dia. Terlalu berat saingan. Terlalu berat saingan. Itu begitu. Dan tiap artikel itu ada backlinknya. Tiap artikel, ini kan ya backlink itu tidak hanya kepada homepage, tapi kepada artikel juga ada, bisa dicek juga backlinknya. Atau biasanya yang banyak backlink artikel yang dikasih backlink itu biasanya produk-produk apa ya, misal orang jualan madu ya misalnya. Kadang orang tuh ngasih kalau jual madu misalnya orang-orang ya jual madu misalnya. Kadang orang itu gudang lebah. Ini biasanya kadang tapi sponsor itu bisa ini kadang backlinknya besar kadang. Biasa kalau kalau yang punya punya modal ya untuk bisa dicek backlinknya berapa, ini bisa dicek tadi itu Ahrefs yang yang dicek itu bukan hanya yang bukan hanya domainnya, tapi juga ini satu artikel aja backlinknya 370. Ini bisa dicek semua. Artinya semakin banyak dulu Mas, waktu saya belajar ini dulu
Dulu belajar SEO ini di Parepare dulu tahun 2015. Itu saya melihat bagaimana dulu ada lomba SEO. Lomba SEO itu biasanya diadakan oleh para perusahaan. Dia punya brand baru, dia punya produk baru, dan dia mengundang seluruh para ahli atau master SEO untuk bikin artikel yang bisa menempatkan artikel tentang produk itu. Misal bahas produk Aqua ini ya, produk air minum Santri misalnya. Usahakan artikel atau produk Santri ini mudah ditemukan di Google dengan kata kunci ini. Tentu kata kuncinya besar pencariannya, volumenya juga besar, persaingannya juga ketat. Itu mengundang para master SEO untuk menulis artikel yang mengulas tentang produk itu yang baru itu. Itu benar-benar kadang itu sampai satu artikel sampai ribuan backlink untuk mendongkrak. Karena backlink itu luar biasa kepada pendongkrakan artikel kita. Caranya gimana cara backlink? Ya banyak caranya, nanti sampai bisa searching sendiri. Bagaimana cara cari backlink, bikin backlink yang organik seperti apa? Bisa, nanti ada caranya. Karena kadang itu kalau orang yang niat, dulu saya memperhatikan punyanya orang-orang Salafi, itu mereka itu kalau bikin backlink itu luar biasa. Niat sekali. Misal ya, mau meng-up website A, maka dia bikin website 5 lah bawahnya. Misal dia bikin artikel tentang tahlilan, India mau nge-up artikel tentang tahlilan, hukumnya haram misalnya, sesat atau syirik misalkan, maka dia akan, ini kan ini yang mau ditarget, mau di-up ke nomor 1, maka dia akan bikin 5 website, 1, 2, 3, 4, 5. Nulis artikel tentang tahlilan semua. Dan di setiap artikel dikasih link mengarah ke sini. Sumber dari A, sumber dari A, sumber dari A, sumber dari A. Dibikin sendiri, Mas. Jadi Google membaca, oh artikel ini kok banyak yang merekomendasikan dari artikel dari website-website lain. Dan tidak cukup di situ. Tiap yang merekomendasikan ini punya namanya tier 1, tier 2 ya. Ini tier 1 nih. Nah, yang ini juga punya pendukung, Mas. Kadang punya 3, ini punya 5, ini punya berapa, ini punya berapa, ini punya berapa. Ini website, 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 website. Ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini. Ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini. Apa fungsinya? Semakin besar otoritas suatu website yang merekomendasikan, maka semakin besar. Ini kalau otoritasnya besar, ini besar, lalu merekomendasikan ke sini, ini artinya lebih besar. Ibarat begini, Mas. Sampai buka warung makanan. Lalu yang bilang ini enak, itu Raffi Ahmad. Maka orang-orang kan lebih percaya daripada saya yang bilang ini enak. Powernya beda. Padahal sama-sama bilang, ini loh warung enak. Sama-sama bilang begitu. Tapi karena yang bilang itu Raffi Ahmad, atau artis, influencer, maka powernya semakin kuat. Makanya dulu, ya saya lihat itu website-website yang Salafi itu yang pernah teliti itu, ininya dibesarin. Yang pendukungnya dibesarin dengan cara apa ini? Dibesarin semua, ketika sudah besar, nanti meng-up yang ini, meng-up yang ini, meng-up yang ini, meng-up yang ini, meng-up yang ini. Dianggap berkualitas oleh Google. Kenapa? Karena yang meng-up juga lumayan berkualitas, punya otoritas. Ini kok bisa punya otoritas? Ya karena punya ini anak-anak banyak yang ke sini.
Lah ini biasanya dulu pengen bikin yang kayak gini nih, dulu beli, ada orang jualan apa namanya website zombie. Kalau kau ingat itu benar-benar website zombie. Website zombie itu artinya website kalau sudah tidak kayak misal KLM ya, misal sudah besar punya otoritas, lalu websitenya itu tidak diperpanjangkan mati mas, domainnya mati. Ini ini jadi website zombie nanti bisa dihidupkan oleh orang lain itu. Dan ketika hidup kekuatannya masih sama ketika dulu, powernya sama. Misal ada karena ada orang jualan jualan dulu namanya website zombie ya. Zombie ada ini ada marketplace-nya. Saya agak lupa lama agak pengen. Ini ada marketplace-nya website zombie ini. Dia mengelis punya berapa website yang apa namanya autoritinya itu besar. Karena tiap website itu punya otoritas ya. Ada penilaiannya lah. Nanti bisa ada alatnya untuk mengecek otoritas itu. Website-website itu ada otoritas semua, punya otoritas semua. Cuman websitenya sudah mati. Nah, ini dihidupkan lagi sama orang, dibeli lagi, dihidupkan lagi. Domainnya ada, tapi isinya masih kosong semua. Karena memang domain baru, baru dihidupkan lagi. Nah, ini dijual sama orang. Tentu dengan harga yang lebih mahal. Mengapa? Karena lebih lebih mahal ya karena memang kalau dia beroperasi lagi, dia kekuatannya sama seperti ketika dulu dia hidup, powernya sama. Makanya dulu nih banyak website zombie nih, menguatkan ini, menguatkan ini, menguatkan ini. Itu begitu. Jadi tidak hanya sekedar nulis selesai, ya kompleks kompleks. Ada lagi? Ya, untuk yang tadi itu Mas, Ya. itu yang ke bawah itu katanya yang di Ahref itu Oh di Tasrif, ahrefnya, ya itu di ahrefnya. ah, Semakin ke bawah gitu ya. Kata kunci tadi ya iya. bu, kata kunci. Kata kunci. Sebenarnya alat untuk menganalisa ini banyak ya, bukan hanya Ahref ya. Ada kalau yang milik punya Google itu ada Google Keyword Planner atau Google Search Console. Itu ada kalau punya Google sendiri ada Google Keyword Planner itu ada. Tapi saya pakai yang ini karena emang saya tidak punya akses ke websitenya KLM, jadi tidak bisa masuk ke sana. Kalau untuk yang ini Google ya, kita YouTube aja ya, lihat YouTube aja mungkin ya. Kata kunci YouTube. Misal kata kunci tentang apa tahlilan. Tahlilan kayaknya sedikit yang cari ini. Tapi kalau di sini nggak ada anunya ya, nggak ada keterangannya easy enggaknya. Ini ada tahlilan lebih 1.000, tahlilan Adi Hidayat, hukum tahlilan itu Somad, Walid Basalamah, Ustaz Hidayat. Ini penting kata turunan ini untuk kita masukkan. Eh sebenarnya untuk masalah semakin ke bawah semakin sulit ini tidak. Data ini hanya menunjukkan tentang volumenya biasanya diurutkan dari yang paling besar. Ini volumenya ini diurutkan dari yang paling besar volumenya. Diurutkan dari untuk masalah easy tidaknya tadi kan ada keterangan easy atau tidaknya terkait dengan ini masalah volume saja. Semakin besar volumenya. Tadi kan di sini apa ya? Kan di atas 1.000 data semua itu maksudnya apa tadi? Yang apa namanya? Tadi kurban lah tadi lah ya, misalnya
Atau yang tadi yang banyak sekali madu lah ya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan akan ini. Ini dan ini dan ini madu angka, madu Zimono itu kan sama-sama lebih 10.000. Tapi pada realitanya madu angka ini lebih besar volumenya ketimbang madu Zimono. Meskipun di sini tertulis sama-sama lebih 10.000. Jadi yang paling atas lebih volumenya lebih besar daripada yang lain ketimbang yang bawah ini. Jadi ini lebih kepada volumenya lah. Makanya ke bawah 10.000 lalu 1.000 1.000 habis 1.000 1.000 nanti nggak ada 100-nya. Nanti nggak ada 100-nya. 1.000 10.000 semua. Lebih ke anu ya, lebih ke volume pencarian sulit enggaknya. Begitu. Ya mungkin itu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, Cuma terima ini saya kasih. jelaskan yang basic-basicnya saja ini. Karena memang untuk belajarnya agak intens lagi, agak panjang juga. Ini saya cuma kasih gambaran sedikit aja karena memang khawatir ada yang belum mengenal. Itu saja mungkin kalau dari saya. Kalau ada yang lain, monggo kalau mau ditanyakan. Ada yang lain atau mungkin dicukupkan saja? Di KLM berapa visitornya, websitenya, literat mudanya, pengunjungnya per bulan? Untuk visitornya itu saya belum bisa ngecek, Mas. Karena masih dipegang sama Mas Atfal itu, yang email Oh, utamanya untuk ngeceknya itu. oh begitu. Iya, iya. Iya, maksudnya saya perhatikan masih belum ada artikel-artikel yang apa namanya, yang punya volume pencarian yang tinggi di literat muda itu. Coba sampai kita anu aja ya, sambil lihat-lihat aja ya. Ini, ini kita lihat satu-satu. Ada artikel belum tahu Al-Quran terbalik berarti belum dalam Al-Quran. Kira-kira ini ada kata kuncinya atau tidak? Ini orang mau cari gimana? Maksud saya begini, lewat apa? Lewat jalur apa? Maksudnya begitu. Tapi bukan berarti begini tidak baik, bukan berarti tidak baik, tidak. Maksud saya, usahakan selipkan artikel-artikel yang punya nilai kata kunci agar websitenya bisa berkembang. Ya harapannya nanti bisa pengunjungnya besar lah, banyak seperti kayak Tafsir Quran ID. Perhatikan judul-judulnya dan lain sebagainya. Ada kata kunci yang diselipkan di situ. Ini, apalagi ini satu kata ini, mencari, puisi biasanya. Ini masukan dari saya mungkin untuk KLM terkait dengan tema-temanya. Ini saya lihat masih belum ada artikel-artikel yang punya nilai, punya value di dalam apa namanya, following di dalam pencarian. Makanya sulit. Bisa nanti diagendakan kepada teman-teman yang menulis mungkin sambil seliplah tema-tema yang punya volume pencarian terbesar. Itu begitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih atas saran dan masukannya, Bu Adi. Iya, monggo. Eh, Mungkin
kami cukupkan karena juga sudah mulai larut malam. Nggih, nggih. Saya simpulkan untuk materi malam ini ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik untuk SEO on page. Resepnya yang pertama riset kata kunci, terus juga riset kompetitor. Untuk yang SEO friendly-nya judul harus ada kata kunci utama, lalu dalam artikelnya bisa diselipkan kata-kata kunci turunan seperti itu. Untuk yang SEO on off page harus memaksimalkan di backlink-nya, ada backlink internal dan eksternal. Mungkin seperti itu. Mungkin dari pemateri Mas Jamil Fuadi bisa menyampaikan closing statement untuk mengakhiri sesi pelatihan kali ini. Terakhir mungkin dari saya, usahakan ketika kita menulis artikel, kita bisa memposisikan kita sebagai pembaca, agar kita bisa tahu terhadap apa yang mau atau yang diinginkan oleh pembaca. Artinya begini, ketika kita ingin menulis tentang sesuatu, misalnya tema tentang kurban, maka kita pikirkan biasanya orang cari kurban ngetiknya apa di Google. Biasanya orang kalau cari artikel tentang kurban ngetiknya apa di Google. Karena itu maksud daripada ketika kita ingin menulis sesuatu, maka kita harus memposisikan diri sebagai pembaca agar apa yang kita tulis benar-benar manfaatnya bisa terus tersambung, tersalurkan kepada para pembaca dan tidak hanya sekedar berhenti di dalam diri kita itu sendiri. Karena tujuan menulis tiada lain adalah menyampaikan kebaikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi pelatihan kali ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan semoga ilmu-ilmu tentang SEO ya, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menulis dan lain sebagainya. Ya. Saya Ahmad Faris Abdullah selaku moderator. Dengan ini pamit undur diri. Sebelumnya izinkan saya berpantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi di sesi pelatihan yang tentunya lebih luar biasa lagi. Amin. Sebelum kita live meeting, mungkin bisa foto bersama dulu. Silakan teman-teman untuk kameranya dinyalakan. Sudah semua, G? 1, 2, 3. Bisa gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya pada sesi pelatihan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu di pelatihan kali ini, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fariza.